Universitas Muhammadiyah Metro, Civitas Akademikaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Tisnawati MPDI, NIDN 0208088702. Dosen Universitas Muhammadiyah Metro, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini atau PIAUD. Saat ini saya akan memaparkan PDD UKT-PT Serdosmat 2023 bidang pendidikan dan pengajaran gelombang 1. Saat ini saya mengajar di Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini dengan mata kuliah Konsep Dasar Pendidikan AUD. Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini dengan kode mata kuliah PEN 2205, jumlah SKS 3 SKS, jumlah pertemuan 16 kali pertemuan. Deskripsi mata kuliah yang saya ampu, mata kuliah Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini secara khusus membahas secara kritis dan analisis tentang konsep dasar pendidikan pada anak usia dini. Karena mata kuliah Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini merupakan fondasi pendidikan pada manusia, oleh karena itu selayaknya para calon guru untuk memahami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan anak usia dini. Capaian pembelajaran mata kuliah. Pertama, memahami pembelajaran dasar anak usia dini. Selanjutnya, mampu memahami pendidikan anak dalam pandangan Islam, mampu menganalisis pembelajaran pada anak usia dini. Bahan materi pembelajaran. Pada mata kuliah ini terdapat 16 kali pertemuan. Pertemuan pertama kontra kuliah, pertemuan ke-8 UTS, dan pertemuan ke-16 ujian akhir semester. Adapun ada 13 materi pembelajaran. Pertama ada pengertian pendidikan, tujuan PAUD di Indonesia, lembaga PAUD, pengertian anak usia dini dalam Islam, konsep pendidik dalam Islam, karakteristik pendidikan anak usia dini, pendidikan nilai anak usia dini, pendidikan sosial emosional anak usia dini, pendidikan fisik motorik, pendidikan kognitif, pendidikan bahasa, dan pendidikan seni. Referensi yang saya berikan kepada mahasiswa, ada banyak referensi, diantaranya sebagai berikut, dan juga ditambah dengan buku-buku dan jurnal yang relevan dengan perkuliahan. Selanjutnya, di sini saya menampilkan soal UTS yang saya berikan kepada mahasiswa dan juga soal UAS yang akan diberikan kepada mahasiswa. Berikut ini akan diberikan video rekaman pembelajaran yang sudah saya buat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para mahasiswa yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita semua berdoa mulai. Amin ya robbal alamin. Rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati Allah, hari ini kita memasuki pertemuan kelima dengan materi perkuliahan konsep pendidik dalam Islam. Pekan lalu kita sudah membahas
konsep anak dalam Islam. Apakah ada yang masih ingat? Apa pengertian anak usia dini? Coba saudari, pengertian anak usia dini. Anak usia dini adalah anak yang tahap umurnya masih antara 3 sampai 5 tahun. Baik, terima kasih. Berarti masih mengingat materi yang kemarin. Nah, saat ini kita membahas mengenai konsep pendidiknya. Pendidik. Kita sering mendengar, kalau yang jurusan pendidikan kita pasti selalu mendengar, apa sih itu pendidik? Apa sih itu guru? Nah, sebenarnya pendidik itu apa? Dalam Islam pendidik itu apa? Saudari bisa jelaskan? Pendidik adalah yang mengajarkan segala sesuatu yang ia ketahui kepada muridnya dan mencontohkan hal-hal yang baik terhadap murid-muridnya. Baik. Namun perlu kita ketahui, dalam Islam itu juga banyak mengkaji terkait dengan pendidikan. Nah, ada beberapa pengertian pendidik dalam Islam. Yang pertama, pendidik dalam Islam disebut al-murabbi, yang artinya pendidik. Memiliki peran mendidik, membentuk, mengarahkan, dan lain-lain sebagainya. Itu semua tertulis dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 24. Ada yang hafal? Coba saudari Nimas hafal surat Al-Isra ayat 24. Jadi mahasiswa kita ini solehah semua, ada soleh dan soleha. Jadi insya Allah bisa. Surat Al-Isra ayat 24 bunyinya, bisa dibacakan? Baik, Shadaqallahul Azim. Terima kasih saudari Nimas yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Yang selanjutnya, dalam Islam, pendidik itu juga disebut mu'alim. Artinya, orang yang mengajarkan. Orang yang mengajarkan banyak hal. Mengajarkan berbicara, mengajarkan sopan santun, mengajarkan hal-hal memang yang belum diketahui. Bahkan bukan hanya hal agama. Seorang ibu mengajarkan bicara pada anak, itu juga menjadi seorang pengajar. Seorang ayah yang mengajarkan hal-hal kebaikan, itu juga seorang pengajar. Yang selanjutnya, pendidik dalam Islam disebut muzaki. Apa itu muzaki? Muzaki artinya orang yang memberikan pembinaan mental dan karakter mulia. Luar biasa sekali mendalam ini. Muzaki, orang yang memberikan karakter, orang yang mencontohkan karakter. Bagaimana karakter? Nah, jadi seorang ayah yang menjaga dirinya dan keluarga. Dalam surat At-Tahrim, bagaimana bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naron. Nah, di situ juga memberikan pembinaan. Itu juga seorang pendidik. Pendidik yang memberikan pembinaan bahwasanya agar keluarganya terhindar dari siksa api neraka. Yang selanjutnya, pendidik itu disebut ulama. Kan kita sering mengetahui bahwa itu seorang ulama. Ulama juga seorang pendidik. Yang mana seseorang yang meneliti dan menghasilkan temuan ilmu agama. Makanya kan ulama itu pewaris para nabi. Karena terus meneliti, terus menggali. Apa yang perlu digali? Ilmu Allah, ilmu agama yang dimana terus digali, akhirnya ditemukan temuan baru. Makanya ada ijtihad, ada hujah, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah kerja keras dari seorang
ulama yang terus mau meneliti, menggali ilmu dan menghasilkan temuan yang memberikan manfaat untuk manusia dari temuan-temuan para ulama tersebut. Nah, selanjutnya ada kedudukan pendidik di dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, pendidik itu sangat mulia. Jadi jangan pernah malu untuk menjadi guru. Baik di guru di formal, non formal maupun informal. Karena profesi yang begitu mulia. Bahkan di surat Al-Mujadalah ayat 11 yang sering kita dengar, bagaimana? Yarfa'illahu alladzi na'a manu minkum walladzi na'utul ilma daraj. Jadi orang-orang yang menuntut ilmu, itu kan pendidik itu akan terus mencari ilmu. Bukan hanya pendidik, peserta didik pun juga seperti itu. Begitu mulianya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Bagaimana kita berilmu? Bagaimana kita mengamalkan ilmu kita? Bagaimana ilmu kita memberikan manfaat kepada umat, kepada manusia? Yang mana sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, selanjutnya, apakah sudah ada yang pernah mendengar bahwasanya isi dalam Al-Quran itu juga banyak interaksi pendidikan di dalam Al-Quran itu? Banyak sekali, dari pendidikan akidah, pendidikan akhlak. Sekarang kita tahu interaksi pendidikan di dalam Al-Quran itu banyak sekali interaksi, yang dimana interaksi tersebut itu akan menjadi sebuah pesan untuk kita semua umat Nabi Muhammad dari interaksi tersebut. Yang pertama, interaksi pendidikan di dalam Al-Quran ada pada surat Luqman ayat 12 sampai 19. Di situ interaksi yang luar biasa seorang ayah kepada anaknya. Yang mana interaksi itu pertama, seorang ayah menasihati anaknya agar anaknya tidak menyekutukan Allah. Itu pesan akidah yang luar biasa ditanamkan dari seorang ayah. Kemudian yang ayat selanjutnya, pesan ayah kepada anaknya bahwasanya anaknya tidak boleh meninggikan suaranya. Yang artinya meninggikan suara kepada orang yang lebih tua. Artinya apa? Tidak boleh membentak-bentak orang tua. Tidak boleh marah-marah kepada orang tua. Harus hormat kepada orang tua. Santun kepada orang tua. Begitu juga kepada anak-anak, harus menyayangi. Maksudnya apa? Tidak meninggikan itu juga kan kepada anak-anak itu kita harus menyayangi. Artinya apa? Kepada orang gitu, ketika kita berbicara selalu membentak, itu kan orang juga perasaannya juga terkadang berbeda-beda. Ingat kisah Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Nah, itu salah satu contoh interaksi yang dilakukan seorang ayah gitu loh, interaksi yang mana ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya, itu kan Nabi Ibrahim begitu pelan menyampaikan kepada putranya, kehati-hati, bagaimana orang anak kok mau disembelih seperti itu. Namun ketika Nabi Ibrahim berbicara kepada putranya dan lain sebagainya, itu lalu putranya pun juga menjawab. Menjawabnya bagaimana? Nah, di situ akhirnya menjawab, ya silahkan. Jadi artinya ada komunikasi yang baik di situ dalam pendidikannya. Jadi anak itu begitu sopan, anak itu patuh kepada orang tua, anak itu tidak membangkang. Ketika Nabi Ismail mengatakan saya tidak mau ayah, kan tidak seperti itu juga. Jadi sang anak tetap menghormati orang tuanya. Yang selanjutnya ada di surat Imran. Kisah Imran ada yang tahu? Ayahnya siapa?
ayahnya Maryam. Imran adalah ayah dari Maryam. Bagaimana surat Imran itu Maryam itu begitu dekat. Jadi kan Imran selalu berdoa kepada Allah agar dikaruniai anak laki-laki yang kelak bisa menjadi seorang nabi. Namun Allah takdirkan anaknya perempuan Maryam. Ya Maryam, Imran begitu sangat menyayangi Siti Maryam, sangat menyayangi, sangat memuliakan anak perempuannya, sampai nama salah satu anaknya anak tersebut yang diabadikan di dalam Al-Quran. Gitu. Jadi bagaimana lembutnya Imran kepada Maryam, bagaimana kasih sayang ayah kepada anak perempuannya. Jadi apa itu nasihatnya, interaksinya? Disuruh terus memperdalam ilmu agama, terus mendekat kepada Allah, sampai akhirnya Maryam kan tidak pernah keluar dari tempat tinggalnya, yaitu Baitul Maqdis. Nah, itu adalah interaksi. Kemudian dalam surat Yusuf, pada surat Yusuf itu banyak sekali interaksi Nabi Yusuf dan sang ayah, yaitu Nabi Yakub. Interaksi itu sering terjadi karena Nabi Yusuf memiliki banyak saudara, Nabi Yakub memiliki banyak anak, yang mana ketika Nabi Yusuf bermimpi, lalu sang ayah pun mengatakan, wahai anakku, jangan sampaikan ini kepada kakak-kakakmu. Artinya apa? Supaya hubungan putranya dan anak-anak yang lain itu semuanya bermuamalah dengan baik. Ini muamalah pesan. Jadi artinya tidak usah kita terlalu mempermasalahkan kepada saudara, cari masalah. Itu bagaimana itu menanamkan kita ini selalu bersaudara. Walaupun memang adanya terjadi perselisihan, nah itulah persaudaraan. Namun di situ di surat Yusuf, Nabi Yakub selalu menanamkan kepada anaknya, kalau mimpi baik nggak usah diceritakan kepada orang, ditakutkan ada mimpi buruk, mimpi yang ini jangan terlalu mengumbar mimpi, cerita, akhirnya nanti akan ada kesenjangan sosial dan lain-lain sebagainya. Nah, sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang ingin bertanya? Siapa? Oh ya, saudari Swiss, silahkan. Silakan interaksi pendidikan antara orang tua dan anak. Baik. Kalau dalam kaitannya anak usia dini itu kan biasanya pendidik itu interaksinya biasanya bunda dengan anak ya. Betul. Ya. Mengapa kok jarang ya Bu ya untuk di anak usia dini itu tuh seorang sosok laki-laki untuk menjadi guru? Ya, baik, pertanyaan yang bagus. Memang pada saat ini guru laki-laki yang dikatakan tadi di sekolah anak usia dini, karena di sini interaksinya seorang ayah kepada anak ya. Guru laki-laki pada lembaga pendidikan anak usia dini itu memang jarang sekali yang laki-laki, hampir tidak ada bahkan. Kenapa? Karena dalam mindset masyarakat kita itu masih menganggap bahwasanya laki-laki itu adalah orang yang maskulin, orang yang kekar, orang yang dengan memiliki kewibawaan, karakternya masing-masing. Jadi kurang pas menganggapnya kalau pada anak usia dini. Padahal itu pernyataan yang kurang tepat. Karena sosok ayah, maskulinitas itu dibutuhkan pada anak sejak dini. Karena kan pada anak usia dini dia mulai meniru. Dari meniru itu maka dia akan tahu, oh ini loh saya laki-laki dengan karakter ini, karakter yang maskulin. Nah, akhirnya dari anggapan itu, akhirnya para laki-laki mundur ibaratnya untuk menjadi pendidik di lembaga pendidikan anak usia dini dengan alasan nanti kalau di guru PAUD dianggap feminim, nanti saya kan pinginnya terlihat maskulin, keren dengan karakter saya yang berwibawa, yang keras, seperti itu nanti akan hilang. Padahal itu tidak tepat, gitu loh. Padahal itu tidak tepat, bahwasanya sosok gender maskulin itu sangat dibutuhkan pada anak karena role model. Nah, agar
gender maskulin tersebut tidak tersamarkan dengan feminitas. Kan saat ini sudah tersamarkan oleh feminitas. Jadi perlu dibentuk sebenarnya, ini menjadi PR untuk kita semua. Ini kan calon-calon bunda PAUD, ada ayah PAUD juga calon, ya insya Allah ya. Nah itu juga sebenarnya kita harus tahu bahwasanya tidak mengurangi muruah sebenarnya laki-laki menjadi guru di PAUD. Sama sekali tidak gitu, tidak mengurangi muruah, tidak mengurangi maskulinitas juga tidak. Jadi tetap dia menjadi sosok laki-laki yang baik, menjadi role model, menjadi figur seorang ayah. Karena mohon maaf, tidak semua mungkin di anak usia dini itu mereka masih memiliki seorang ayah. Nah, ketika di lembaga pendidikannya itu ada sosok role model laki-laki, maka dia bisa senang. Seperti itu. Pertanyaan ya sama-sama. Yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Oh ya, saudari Nimas, bagaimana? Bagaimana relevansi pendidikan Islam dengan pendidikan yang ada saat ini? Baik, relevansi atau persamaan atau kesesuaian. Jadi pendidikan Islam yang dulu mungkin dengan sekarang, ya. Pendidikan itu semuanya bertujuan untuk memberikan budi pekerti. Ya. Pendidikan Islam pun juga sama, di mana pendidikan itu bertujuan untuk satu, membentuk akhlakul karimah. Yang selanjutnya, membentuk, memotivasi diri, walaupun kita berkaitan dengan akidah dan lain-lain sebagainya, tapi di sini pada umumnya orang masukin anak ke sekolah dan sebagainya kan supaya anak itu memiliki akhlak yang baik. Ya. Jadi kalau masih relevan atau tidak, masih relevan karena sama-sama ingin mencerdaskan anak bangsa, membentuk karakter anak jauh lebih baik. Jadi sebenarnya konsep pendidikan dalam Islam dan hingga saat ini itu yang masih relevan. Masih adakah lagi yang ingin bertanya dari materi kita hari ini? Mau tanya Bu, Ya boleh, silahkan. cara kita supaya anak itu nyaman untuk dan tidak takut dalam berinteraksi dalam pendidikan usia dini itu bagaimana caranya? Oh baik, ya ini ada calon ayahanda PAUD ini ya yang ingin bertanya tentang bagaimana agar anak itu merasa nyaman kepada kita karena kita sebagai seorang pendidik. Nah, pertama membuat anak nyaman itu kita ikhlas terlebih dahulu. Ikhlas, tulus. Nah itu anak usia dini sejatinya mereka tuh masih polos. Mereka masih merasakan mana orang itu yang ikhlas sama dia, mana orang itu yang sayangnya tulus pada dia. Jadi ketika kita sudah memberikan keikhlasan, kita tulus dengan pendekatan dengan penuh kasih sayang, maka anak itu akan merasa nyaman dan terbuka juga pada kita, Mas. Jadi di situ kelebihannya. Kalau kita sayang, kita tulus, kita ikhlas, anak akan merasa ada kenyamanan. Bahkan Rasulullah kan sudah berpesan juga kan? Bukan dari kalangan umatku, jikalau yang tua tidak menyayangi yang muda, dan yang muda tidak menghormati yang tua. Nah dari situlah anak-anak itu siapa? Lebih muda atau lebih tua dari kita? Lebih muda. Dengan lebih muda maka kita curahkan kasih sayang. Pertama dari tutur kata kita. Ketika anak usia dini kita tanya, namamu siapa Itu kan juga pasti anaknya juga akan kabur gitu loh. Ketika misalnya ada anak kecil laki-laki, kita panggil dengan menghormati, kita jangan panggil atau hey, tapi Mas, namanya siapa Mas? Anak pinter, anak soleh. Nah itu mereka pun juga akan terbuka. Yang perempuan juga gitu, halo, kalau kamu gitu kan aja itu kadang-kadang mereka takut. Kalau memang anaknya yang supel, di halo gitu kan mereka. Tapi kalau yang anaknya penakut, halo, langsung ketakutan mereka. Tapi di sini ketika ada anak kecil yang perempuan misalnya, halo Mbak, namanya siapa gitu. Nah jadi kan kita ada kelembutan kepada anak. Begitu juga dengan laki-laki, maka dia akan terbuka. Baru nanti kalau anaknya yang pemalu kan namanya ini, dan dia ada rasa malu. Tapi kan dia mau menjawab, dia tahu kalau kita ini tulus, kita sayang, kita ikhlas. Bagaimana memang kita ini menumbuhkan cinta kasih kepada peserta didik itu memang harus benar-benar gitu loh. Ketika cinta kasih itu tumbuh, maka responsif positif pun juga akan
tumbuh pada diri anak. Bagaimana? Sudah puas dengan jawabannya? Alhamdulillah. Jika sudah puas ya, tetap sayangi anak-anak ya. Tetap kita tunjukkan walaupun wajah kita sangar, wajah kita menakutkan, kita lembut pada anak. Kita sayang pada mereka, kita perhatian kepada mereka. Apa yang mereka butuhkan di sekolah, kita ada di dalamnya. Nah, seperti itu ya. Ya, terima kasih. Ya, sudah siap semua? Sudah. Baik, ketika ibu bilang cik, maka teman-teman bertepuk. Ketika ibu bilang bum, maka hentakkan kaki. Itu apa namanya? Mengikuti jumlah dari berapa yang ibu katakan. Misalnya ibu mengatakan cik sekali, berarti itu menentukan jumlah kelipatannya. Ya. Pertama, cik, cik cik, bum bum, cik cik, cik bum, bum cik. Ayo konsentrasinya. Lagi, sekali lagi. Cik cik bum bum, bum 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 cik, cik 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 cik, bum cik, cik bum cik bum cik bum. Iya, baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Jangan lupa tugasnya dibuat semua ya untuk pekan depan. Yang presentasi harus siap ya. Ya, siapkan PPT terbaik, makalah yang baik, gunakan referensi yang saran dari ibu semua ya. Ya, boleh mengambil referensi yang lain, tapi itu sumber utamanya yang ibu berikan. Ada beberapa sumber referensi yang harus kita gunakan. Untuk pekan depan, pembahasan kita adalah pendidikan nilai. Ya, presentasinya Firda ya? Ya, baik. Nah, sekarang sedikit kita singgung. Apa sih itu nilai? Apa itu pendidikan nilai? Coba, sebelum kita mulai ke pertemuan selanjutnya. Coba, apa nilai rapot? Nilai angka, nilai juara. Nah, di sini yang dimaksud pendidikan nilai adalah nilai profetik, nilai keagamaan. Bagaimana kita bisa mengajarkan nilai profetik. Baik ya, besok dipersiapkan semuanya. Yang lain kalau bisa besok ya harus hadir semua pertemuan berikutnya ya. Ini ada beberapa yang izin ya. Iya, karena memang kondisi cuaca yang sedikit kurang baik, jadinya mungkin banyak yang sakit. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga kesehatan, jaga imun, jaga iman, jaga akhlak untuk kita semua calon-calon guru ini, gitu ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan mengenai tugas besok? Silahkan. Mengenai tugas besok ada yang ditanyakan? Tidak ada? Dirasa cukup ya? Cukup. Baik, rekan-rekan mahasiswa semua, mari kita tutup perkuliahan ini dengan mengucap lafadz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Astaghfirullahaladzim. Semoga pertemuan ini membawa barokah. Wal akhir, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.